dalam lindungan Allah. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11,
yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang luar biasa dan diberkati Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari bersama-sama siapkan hati kita memuji dan menyembah Allah kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, bahkan selalu baru setiap hari. Bagaimana respon kita? Saat ini saya ajak saudara, mari datang pada Tuhan dengan rasa kasih, dengan penuh cinta, sebab Dia Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Katakan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Mari kembali datang pada Tuhan, katakan kepada Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Sekali lagi,
dengan segenap hati kita katakan kepada Tuhan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cintakan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah katakan, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, oh sekali lagi nyatakan dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Mari yang mengasihi Tuhan sembah Dia. Oh, yang mulia. Haleluya. Luar biasa. Oh, Kami cinta Engkau, Yesus. tak terukur kasih-Mu bagi setiap kami, Bapa. Dengan apa dapat kami balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan? Dengan apa dapat kami balas kesetiaan-Mu? Selain memuji, Hanya Engkau yang layak selain menyembah-Mu. Urapa ya sadaya. Dengan segenap hati kami, saat ini kami katakan, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, bersama-sama mari nyatakan kembali dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Katakan Yesus sungguh. Yesus, sungguh ku cintakan. Katakan Yesus, sungguh ku cintakan.
suara kita dan mulai sembah Tuhan. Kurabaka makana masikara lawarana. Selama kami ada, selama kami hidup Tuhan, kami mau katakan di hadirat-Mu, Yesus, Engkau baik bagi setiap kami. Kurabaka makara lawarana. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hatimu di hadirat Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, sepakat dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Mari naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Ini pengakuan kami Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari lebih lagi, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari sekali lagi, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji, mau menyembah-Mu. Kami mau selalu menyembah-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak terima pujian kami. Terima semua pujian, kemuliaan. Mari mulai sembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, mari mulai berkata-kata di dalam bahasa roh. Mari mulai bangun manusia roh kita hari ini. Selamanya Yesus baik bagiku. Selamanya Yesus baik bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan. Engkau memberikan masa depan yang penuh dengan harapan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami memuji nama-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita, katakan, ku mau memuji-Mu.
ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak, Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan. Mari sama-sama katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang sekali lagi katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mari lebih lagi angkat dua tanganmu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Ayo sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya katakan, kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya sekali lagi, kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya Yesus, Yesus, haleluya. Keberadaan kami hari ini membuktikan Yesus baik bagi kami. Kami mau memuji-muji kebaikan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, kasih setia-Mu gak berkesudahan bagi kami. Kami mau memuji-muji kebaikan-Mu. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Ayo sekali lagi katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Hari berganti hari, amin. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang percaya Tuhan baik, sorakan tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tetap kulihat kasih-Mu, amin. Tak pernah berakhir di
hari ini. Kita saling memberkati satu sama lain. Katakan Yesus baik bagimu, Dia juga baik bagiku. Yang mau lakukan sama-sama katakan amin. Ayo katakan Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Sekali lagi Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Ayo lebih lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dia Yesus yang baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Katakan dari selamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Haleluya. Selamat pagi saudara jemaat Tuhan, Gading Nias Residen yang saya kasih dalam Tuhan. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya Pendeta Puri Marbun, Gembala Sidang Jemaat GBI Taman Anggrek, melayani sebagai gembala sudah hampir 20 tahun lebih, dan juga menjadi seorang guru ataupun seorang dosen di Sekolah Tinggi Teologi Indonesia. Senang berjumpa dengan saudara-saudara sekalian pada hari ini dalam anugerah Tuhan, khususnya dengan gembala saudara-saudara sekalian, Bapak Pendeta Dr. Hari Nugroho, teman dan sahabat saya. Saya percaya saudara diberkati, bahkan juga saudara ditolong, bahkan juga bertumbuh di bawah kepemimpinan beliau, mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, berkat-Mu yang luar biasa pada hari ini. Kami terima di hadapan Tuhan, karena Engkau luar biasa bagi kami. Sampai dengan minggu terakhir pada bulan yang ke-6 ini, Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, dan Tuhan membawa kami dekat kepada Tuhan. Hari ini, kalau Engkau izinkan kami untuk mendengar firman-Mu, kami percaya ini adalah waktu dan peluang yang luar biasa. Sekalipun kami mendengarkan dengan online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan menolong kami. Terima kasih, kami buka hati kami, dan kami percaya firman-Mu memberkati kami semuanya. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tema firman Tuhan kita bersama-sama pada pagi hari ini, saudara-saudara sekalian, menyatakan ataupun berbicara tentang integritas. Dan hari ini saya akan menjelaskan kepada kita integritas orang percaya. Integritas orang percaya. Tentu tema ini ada kaitan dengan tema besar Gereja Baptis Indonesia yang adalah hari ini ataupun tahun ini adalah tahun membangun integritas. Saya percaya bagian ini penting buat kita bersama-sama. Nah, sebelum kita lebih lanjut mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita buka Alkitab bersama-sama di dalam 1 Timotius pasal 4, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 16. Firman Tuhan dikatakan demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang yang percaya dalam segala perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar tentang engkau. Nasihat ini saudara sekalian, nasihat besar daripada Rasul Paulus kepada Timotius yang menjelaskan saudara sekalian, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Usia muda saudara-saudara sekalian tentu itu mungkin bisa dianggap orang lain saudara sekalian belum punya apa-apa. Tetapi dalam iman, dalam kerohanian, maka usia muda saudara sekalian
tidaklah menjadi tataran yang istilahnya mengecilkan kita, tetapi usia muda pun bisa berkarya bagi Tuhan. Kenapa, saudara sekalian? Karena kita memiliki integritas. Apalagi kalau kita baca, saudara sekalian, ayat-ayat ini, maka ayat yang ke-12 sampai 16 ini menjelaskan kepada kita bahwa Paulus mencoba menekankan kepada Timotius bagaimana Timotius memiliki karakter yang baik, perilaku yang baik, integritas yang baik. Maka tentu menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, apa sih sebetulnya dimaksud dengan integritas? Apa itu integritas? Seringkali kita mendengarkan kata integritas, integrity, saudara ya. Saya kira banyak kali kita juga mendengarkan hal tersebut, baik dalam omongan ataupun dialog, atau mungkin juga dari khotbah seminar, saudara ya. Apa sebetulnya integritas? Nah, saudara, dalam bahasa Latin, kata integritas itu diterjemahkan dengan kata integrate. Integrate artinya adalah sesuatu yang sangat komplit. Dan kata lain di sana adalah bahwa dalam dirinya tidak ada kecacatan, semua sempurna, tidak ada kedok. Maka orang yang punya integritas, saudara-saudara sekalian, antara hatinya dengan ucapannya, dengan perilakunya, itu sejalan, saudara. Ini orang yang disebut dengan berintegritas. Salah satu tokoh yang luar biasa yang bernama Ted Engstrom, saudara-saudara sekalian, dia mengatakan bahwa secara sederhana, sebetulnya integritas itu adalah melakukan apa yang kita katakan. Artinya apa? Kita konsisten dengan perkataan-perkataan kita. Melakukan apa yang kita ucapkan. Jadi kalau saudara berkata tentang iya, maka kita lakukanlah iya tersebut. Kalau kita bicara tentang kejujuran, maka kejujuranlah yang menjadi buah daripada kehidupan kita. Atau kalau kita berkata, oh nggak boleh bohong, maka yang terjadi dalam perilaku kita adalah tidak boleh bohong. Ini namanya integritas. Jadi integritas adalah apa yang kita ucapkan, kita lakukan, saudara sekalian. Hal yang lain, saudara sekalian, kalau kita belajar dari orang-orang yang sangat-sangat hebat, saudara-saudara, misalnya James Dobson, dia berkata, integritas adalah menepati janji, melakukan apa yang telah dijanjikan, dan memilih bertanggung jawab, dan menjadikan itu sebagai moto kehidupannya dengan setia. Integritas di sini, saudara sekalian, disamakan dengan apa? Tanggung jawab. Jadi orang yang berintegritas, saudara sekalian, pasti bertanggung jawab. Misalnya seorang ayah yang berintegritas pasti bertanggung jawab. Seorang istri yang berintegritas, saudara sekalian, pasti juga bertanggung jawab. Tanggung jawab tentang tugas di rumah, tanggung jawab untuk kebutuhan dapur, dan seterusnya, saudara sekalian. Itu adalah tanggung jawab yang dikerjakan. Kalau itu terjadi, saya yakin seseorang tersebut akan menjadi berintegritas. Ada satu tokoh yang luar biasa, saudara sekalian, yang bernama John Maxwell. Dia berkata bahwa integritas adalah seorang tidak memiliki sikap yang mendua hati, tidak pura-pura, dan orang itu adalah orang yang memiliki integritas yang utuh. Jadi tidak ada kepura-puraan, saudara sekalian, tidak ada topeng di antara kita, ya kan? Dan juga tidak ada, saudara sekalian, yang namanya apa yang saya sebutkan dengan kita dalam hidup ini, saudara sekalian, berpura-pura. Seolah-olah, saudara-saudara sekalian, kita sedang bersandiwara kepada orang lain. Nah, ini yang tidak boleh, dan itu adalah orang yang disebut dengan berintegritas. Dan saya percaya kalau ini kita lakukan, saudara sekalian, kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Integritas sesungguhnya, saudara sekalian, menyatakan apa yang menjadi keseluruhan dari kehidupan kita. Termasuk antara perkataan kita, pikiran kita, tindakan kita, perilaku kita. Semua keseluruhan. Itulah sebab, saudara sekalian, Gilbert Bears berkata, seorang yang mempunyai integritas adalah orang yang menetapkan sistem norma yang menilai semua kehidupannya. Dan bagi kita orang-orang percaya, sistem norma kita ada dalam satu buku yang bernama Alkitab. Saya sangat berdoa ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam seluruh kehidupan kita bersama-sama. Bagaimana, saudara-saudara sekalian? Apakah saudara merindukan bahwa saudara memiliki integritas di hadapan Tuhan? Akan timbul satu pertanyaan dalam diri kita bersama-sama, lalu kemudian kita kembangkan, mengapa harus berintegritas? Mengapa orang Kristen harus berintegritas? Mengapa anak-anak Tuhan harus berintegritas? Mengapa pelayan Tuhan harus berintegritas? Mengapa orang tua, saudara-saudara semua, dan saya berintegritas?
Tentu kalau kita belajar firman Tuhan, saudara sekalian, maka kita akan melihat hal yang sangat penting di sini. Yang pertama, mengapa orang penting berintegritas? Karena integritas menunjukkan kualitas kehidupan. Kualitas hidup saudara tidak ditentukan dengan apa yang saudara miliki. Bukan harta yang menjadi kualitas diri kita. Bukan apa yang kita miliki dalam diri kita secara harta bendawi yang menjadi kualitas diri kita. Tetapi integritas. Itu sebabnya hamba Tuhan, orang percaya, jemaat, keluarga-keluarga Kristen harus memiliki akan hal ini. Yang kedua, mengapa harus berintegritas, saudara sekalian? Karena integritas itu, saudara sekalian, itu bertalian dengan masa depan. Saudara lihat dalam Alkitab, orang-orang yang punya integritas yang luar biasa, merekalah yang punya masa depan. Dan tentu masa depan yang gilang dan gemilang. Termasuk juga saudara sekalian, kalau kita punya integritas, maka lingkungan sekeliling kita juga akan terpengaruh, akan dipengaruhi. Pemimpin yang berintegritas pasti akan mempengaruhi bawahannya, sehingga mereka juga turut menjadi berintegritas. Sebaliknya kalau pemimpin tidak berintegritas, maka anak buahnya juga akan tercemar menjadi tidak berintegritas. Maka kepemilikan integritas dalam diri kita, Bapak dan Ibu, saya mengatakan kepada kita, karena akan mempengaruhi sekeliling kita. Yang keempat, kenapa harus berintegritas? Karena itu menunjukkan nilai diri kita. Nilai dirimu, saudara sekalian, tidak tergantung pada apa yang kau pakai. Baju yang dibuat oleh tailor terkenalkah? Atau bahan yang paling mahalkah? Atau saudara sekalian, nilai diri saudara tidak ditentukan oleh pakaian saudara, sepatu saudara, celana saudara, jam tangan saudara, dan semuanya. Tetapi ditentukan oleh integritas diri kita. Dan saya ingin berkata kepada kita, di sinilah letaknya kenapa begitu penting integritas tersebut. Dan integritas juga itu akan menjadi kesaksian sesungguhnya dari hidup kita. Saudara kalau mau bersaksi kepada orang lain lewat hidup saudara, tidak perlu saudara sekalian saudara bersaksi misalkan dengan mengungkapkan kata-kata yang baik, kemudian juga kalimat-kalimat yang menyenangkan, saudara. Tetapi cukup dengan menunjukkan diri kita berintegritas. Saya sangat percaya itulah yang akan membuat kita bernilai di hadapan orang lain. Bapak Ibu, Alkitab menjelaskan kepada kita ada banyak tokoh-tokoh yang luar biasa. Tokoh-tokoh yang hebat, saudara-saudara sekalian, yang punya integritas. Misalnya kalau kita nanti ketemu dengan Samuel, saudara sekalian ya. 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat 1-4, kemudian Ayub, saudara sekalian. Ayub pasal yang kedua ayat 3, termasuk juga Yesus Kristus di Matius pasal 22 16, dan juga Paulus, saudara sekalian, 2 Korintus pasal yang pertama ayat 12. Maka semua tokoh-tokoh ini, saudara sekalian, tokoh-tokoh yang luar biasa. Luar biasanya, saudara sekalian, tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang punya integritas yang teruji. Maka kalau saudara melihat akhir hidup daripada mereka, akhir hidup yang menyenangkan di hadapan Tuhan, dan nilai hidup mereka memberkati banyak orang. Saya percaya ketika hidupmu memiliki integritas antara pikiran, perkataan, dan perbuatan sejalan, saya yakin itu akan menjadi hal yang sangat penting memberkati orang lain di sekeliling kita bersama-sama. Nah, karena itu saya mendorong jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja ini, sekalian gereja Gading Nias Residence ya. Saya berdoa supaya saudara sekalian punya kekuatan yang luar biasa sehingga saudara bisa diberkati Tuhan dan saudara memiliki integritas. Nah, tentu supaya pemahaman kita lengkap pada pagi hari ini, saudara sekalian, saya ingin berkata kepada kita, seperti apa sih karakteristik orang yang punya integritas? Bagaimana kita menilai, bagaimana kita menakar, bagaimana kita melihat kecenderungan daripada orang-orang yang punya integritas, saudara-saudara sekalian. Ada beberapa ciri. Yang pertama, saudara sekalian, adalah mereka bertindak sesuai dengan tujuan Tuhan. Mereka bertindak sesuai dengan tujuan Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab Kolose pasalnya yang ke-3, 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan senap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Intinya apa, saudara sekalian? Kehidupan orang-orang yang berintegritas adalah kehidupan yang tujuan mereka hanya untuk Tuhan. Saudara boleh bekerja, tujuannya untuk Tuhan.
Saudara boleh berbisnis, tujuannya untuk Tuhan. Saudara boleh menjadi orang yang pintar, kemudian meraih gelar tinggi-tinggi, tujuannya untuk Tuhan. Makanya titik utamanya adalah Tuhan. Jadi saudara sekalian, kalau saudara nanti dan saya melihat bahwa ini adalah hal yang sangat prinsip dan penting, maka tujuannya harus Tuhan. Tidak ada dalam hidup ini saudara sekalian yang kemudian yang tidak bermuara kepada tujuannya Tuhan. Karena itu saya berkata, pastikan tujuan hidup adalah untuk Tuhan. Maka itu akan membuat saudara menjadi orang-orang yang bernilai. Dan ini menjadi ciri daripada kehidupan kita yang berintegritas. Yang kedua saudara sekalian, ciri daripada orang percaya ataupun karakteristik daripada orang percaya yang berintegritas adalah hidup di dalam ketekunan. Orang-orang yang berintegritas tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah goyah, tidak mudah ragu. Tetapi mereka adalah punya yang namanya ketekunan, ya. Dalam bahasa Inggris disebutkan persistence, ya, atau perseverance, itu menjadi sangat penting. Berarti ketekunan, tetapi juga komitmen, tetapi juga daya juang. Di sana ada saudara sekalian. Dan saya berharap itu ada dalam diri saudara, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Roma pasal yang kelima, ayat 3 dan 4 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menumbuhkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Luar biasa, saudara sekalian. Menarik untuk disimak bahwa ternyata inilah bagian yang sangat penting. Sedikit informasi, bahkan juga sedikit kesaksian saudara sekalian, dalam kurun waktu 1 tahun 3 bulan masa pandemi ini luar biasa saudara sekalian, membuat kita harus berjuang dengan tekun. Kenapa? Terlalu banyak kesulitan, terlalu banyak kesusahan. Dan disinilah letaknya kita sebagai anak Tuhan harus belajar untuk menjadi orang-orang yang tekun. Saya tahu saudara sekalian, orang-orang yang bisa berjuang sampai dengan hari ini, pasti mereka karena tekun. Saya juga tahu bahwa orang-orang saudara sekalian yang bisa sampai dengan saat ini melewati saudara sekalian persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan sakit penyakit, persoalan yang lain-lain saudara sekalian, ini juga adalah karena ketekunan. Jadi, saya percaya orang-orang yang tekun saudara sekalian itu menandakan bahwa mereka punya integritas. Makanya saudara-saudara sekalian, walau ada tantangan, walau ada pencobaan, saya percaya Tuhan selalu tolong kita. Bukankah ada lagu berkata, tak pernah dia janji selalu kan panas, tak pernah dia janji selalu ada hujan, namun dia janjikan memberi kekuatan, pada kaki Yesus serahkanlah. Tuhan tidak pernah menggaransi saudara sekalian bahwa hidup kita ini selalu aman, nyaman, tenang, dan tidak ada saudara sekalian yang namanya persoalan. Tuhan juga tidak pernah menggaransi selalu akan ada terang. Tetapi yang Tuhan garansi adalah diberi kekuatan kepada kita. Itu sebabnya kita harus tekun di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, ciri daripada orang yang punya karakteristik integritas, saudara, mereka adalah orang-orang yang setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Jadi integritas saudara sekalian itu ditentukan dengan tadi ketekunan dan komitmen. Maka itu ada kaitannya dengan bagaimana memulai, bagaimana melanjutkan, dan bagaimana sampai garis finish. Jadi ini menjadi sangat penting. Makanya saudara sekalian, jadi orang Kristen jangan cuma semangat hanya di awal saja. Kalau cuma hanya semangat di awal saja, saudara sekalian, saya yakin gak sampai di akhir. Akhirnya apa yang terjadi? Kita menjadi apa? Bulan-bulanan daripada kehidupan. Tapi orang yang punya integritas, coba perhatikan, seperti Paulus saudara sekalian, setia sampai akhir. Petrus setia sampai akhir, saudara. Yesus Kristus setia sampai akhir. Itu sebabnya saudara sekalian, kalau kita membaca 2 Timotius pasal 4 ayat 8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berarti apa? Sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kali, yaitu sampai kepada hari penghujung kehidupan kita, berjumpa dengan Kristus,
kita setia. Tuhan menginginkan engkau dan saya, orang-orang percaya, warga gereja, jemaat-jemaat Tuhan yang setia. Dan ketika engkau membuktikan dirimu setia, saya percaya di sana ada integritas yang murni, yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang tidak perlu, saudara sekalian, harus kemudian artinya dipertanyakan banyak orang akan iman kita, akan kedudukan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu, setialah. Karena itu akan membawa kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Yang keempat, saudara sekalian, karakteristik daripada integritas orang percaya adalah mereka mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan maunya Tuhan. Mereka mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan maunya Tuhan. Saudara bayangkan apa yang saudara lakukan dalam hidup ini semua sesuai kehendak Tuhan. Wah, luar biasa. Coba bayangkan orang Kristen berbisnis, mengelola sekolah, mengelola pendidikan, atau mengelola gereja, mengelola yang lain-lain, saudara sekalian. Semua adalah untuk menyenangkan Tuhan. Sesuai dengan maunya Tuhan. Wow, luar biasa. Itulah sebabnya, saudara sekalian, hal-hal ini harus muncul dalam diri kita bersama-sama. Saya terlalu yakin dan percaya, saudara sekalian, ketika kita sampai kepada tahapan ini, semua kita kerjakan seturut dengan maunya Tuhan. Hidup ini akan menjadi indah, saudara-saudara sekalian, kalau saudara bisa melakukan hal-hal tersebut. Saya berharap ini menjadi bagian penting bagi kita bersama-sama. Kalau kita baca dalam Alkitab, saudara sekalian, khususnya di dalam Yohanes 17 ayat 4 dikatakan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ini tentu perkataan siapa? Yesus kepada Sang Bapa. Dia berkata apa? Aku telah mempermuliakan engkau dengan jalan menyelesaikan. Berarti apa? Sampai finish. Tidak boleh cuma 1/3. Tidak boleh cuma 2/3. Tetapi apa? Sampai finish. Sampai selesai. Makanya dikatakan apa? Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukan. Tahukah saudara-saudara sekalian, yang Tuhan inginkan dari kita adalah seluruh kehidupan ini adalah kehidupan yang terus melakukan maunya Tuhan sampai garis finish. Sampai garis akhir. Maka itu menjadi sangat penting bagi kita bersama-sama. Nah, itu sebabnya, saudara sekalian, mari kita selalu bergiat. Ya, saya berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di jemaat GBI Gading Nias Residence, diberkati Tuhan. Saudara tetap menjadi orang-orang yang bergiat. Dan saudara tetap sungguh-sungguh di hadapan Tuhan untuk kemudian mengerjakan maunya Tuhan. Maka itu pasti akan membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang berkarakteristik integritas yang luar biasa. Yang kelima, saudara, orang yang memiliki integritas, karakteristiknya adalah hidupnya tidak menjadi batu sandungan. Hidupnya tidak menjadi batu sandungan. Di dalam Roma pasal 14 ayat 20-21 dikatakan, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi sandungan untuk saudara-saudaramu. Ini adalah peringatan luar biasa. Berapa banyak anak-anak Tuhan, saudara sekalian, cenderung hidupnya menjadi sandungan bagi orang lain. Makanya tidak heran, saudara sekalian, ada banyak orang di sekeliling kita berkata, oh, katanya mereka Kristen. Kok hidupnya seperti itu ya? Katanya mereka anak Tuhan. Mana kok kita nggak ketemukan dari mereka bahwa mereka adalah memiliki karakter-karakter yang luar biasa. Katanya mereka pelayan, tapi kok sifatnya begitu ya? Katanya mereka pemimpin, diurapi Tuhan, kok seperti itu ya? Saudara tahu? Kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang komplain ataupun komplainan kepada kita anak-anak Tuhan. Sementara, saudara sekalian, Alkitab berkata, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah. Ya, kemudian apa dikatakan? Janganlah engkau menjadi batu sandungan.
Orang yang punya integritas yang luar biasa, saudara sekalian, karakteristiknya, hidupnya tidak pernah menjadi batu sandungan. Karena itu, saudara sekalian, awasi kehidupanmu. Awasi seluruh keberadaanmu. Saya percaya itu yang akan membuat kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, saya percaya bagian ini menjadi sangat penting kita lakukan bersama-sama. Kenapa? Karena ini akan mendorong kita menjadi pribadi yang terus berintegritas. Dan muaranya apa? Karakter baik yang benar dalam seluruh kehidupan kita bersama-sama. Itu akan ada di hadapan Tuhan. Saya berdoa saudara sekalian, pada hari ini semua kita bersama-sama menjadi pribadi yang melakukan itu. Dan itulah sebabnya, mari kita terus berjuang. Kenapa? Karena tidak akan ada integritas yang datang dengan sendirinya kalau saudara tidak mulai berjuang. Tentu, anugerah Tuhan itu yang luar biasa yang akan memberkati kita. Tetapi saya percaya kita juga berjuang karena kita masih di muka bumi. Itulah sebabnya perlu melakukan hal-hal yang sangat praktis dalam kehidupan kita. Nah, karena itu, bagaimana membangun pribadi yang berintegritas? Ada jawaban yang singkat, 4 hal. Yang pertama, sadarilah segala sesuatu hidup ini adalah karena dipercayakan Tuhan. Kalau saudara menyadari segala sesuatu dalam hidup ini adalah karena dipercayakan Tuhan, maka saudara akan memiliki yang namanya integritas yang luar biasa. Saudara menghargai Tuhan dengan sangat hebat. Saudara juga akan menghargai semuanya karena Tuhan. Jadi kalau kita sadar saudara sekalian bahwa segala sesuatu dalam diri kita ini dipercayakan Tuhan, itulah yang melahirkan integritas dalam diri kita. Kata hati kita, kata pikiran kita, perbuatan kita sejalan, saudara. Dan itu akan menyenangkan Tuhan. Itu juga akan menyenangkan Bapa di sorga. Maka ini adalah bagian yang perlu kita sadari bersama-sama. Dan saya berdoa, Roh Kuduslah yang membimbing kita sampai di sana. Yang kedua, bagaimana membangun berintegritas? Jawabannya adalah landasi semua pekerjaan kita dengan karakter dan sikap yang benar. Kapanpun, dimanapun saudara-saudara sekalian, milikilah karakter dan sikap yang benar. Itu akan membangun kita menjadi apa? Pribadi yang berintegritas. Saudara seorang pebisnis, lakukan itu dengan baik. Miliki karakter dan sikap hati yang benar. Saudara adalah orang yang melayani di gereja, sama. Saudara adalah seorang guru, sama juga. Atau saudara seorang pengusaha, sama. Saudara seorang misalkan profesional, saudara sekalian, sama. Apa saja pekerjaan saudara, maka landasi dengan karakter dan sikap hati yang benar. Ya, itulah sebabnya saudara-saudara sekalian perlu. Pekerjaan itu saudara sekalian harus dilakukan dari hati. Kalau tidak dari hati saudara sekalian, pasti akan bersungut-sungut. Karena sikap hati yang benar itu akan menunjukkan apa? Motivasi yang tepat. Jadi di dalamnya saudara sekalian ada kaitan antara sikap hati dan karakter benar dengan integritas dalam diri kita. Dan saya percaya itu akan membawa kita menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, itulah sebabnya hal yang kedua ini menjadi sangat penting bagi kita bersama-sama. Yang ketiga, saudara, apa yang dapat kita lakukan supaya kita terbangun ataupun bisa membangun pribadi yang berintegritas? Bangun diri dengan hidup dalam motivasi kasih. Kasih menjadi landasannya. Apa saja yang kau lakukan kepada orang lain, dasarnya kasih. Apa saja yang kau perbuat kepada siapa saja, dasarnya kasih. Engkau lakukan kepada Tuhan, semua karena mengasihi Dia. Engkau lakukan pada sesama, semua karena mengasihi Dia. Makanya saudara sekalian, kalau kita belajar kepada Yesus Kristus yang adalah Gembala yang agung tersebut, Dia mengerjakan semuanya dengan kasih. Dia mengerjakan semuanya di dalam kasih. Dan saya percaya itulah yang membuat kita kemudian berbahagia mengenal akan Dia. Kalau engkau rindu membangun pribadi yang berintegritas, mari bangun dirimu di dalam kasih. Terhadap mertua, terhadap anak, terhadap saudara, terhadap kolega-kolegamu, semua lakukan dengan baik. Dan tentu, yang terakhir, yang keempat, saudara sekalian, bagaimana kita bisa membangun pribadi yang berintegritas. Saudara-saudara harus menjadikan hidup ini sebagai pelayanan. Ya, ada lagu saudara sekalian, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Melayani. Artinya apa? Mari kita gunakan hidup kita untuk melayani. Jadikan hidup saudara berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena itu adalah muatan dan muara daripada pelayanan, saudara. Ya kan?
Ada lagu kita yang berkata, jadikan berkat hidupku ini, jadikan berkat buat semua orang. Luar biasa. Tahukah saudara sekalian, kalau kita jadikan hidup kita menjadi berkat, inilah yang luar biasa. Ini adalah cara kita membangun diri menjadi pribadi yang berintegritas. Segala sesuatu lakukan dengan baik, bukan untuk mencari hidup, tapi memberi hidup. Ada banyak orang saudara sekalian pelayanan mencari hidup, bukan memberi hidup. Maka saya ingin berkata kepada kita, mari kita belajar. Nilainya lebih tinggi saudara sekalian adalah ketika kita memberi hidup. Makanya kita pasti menjadi berkat bagi orang-orang lain. Saya berdoa sidang jemaat Tuhan yang ada di GBI, Jemaat Gading Nias Residen. Saudara diberkati Tuhan dan saudara mulai terus terbangun di dalam kehidupan yang memiliki integritas. Saudara-saudara sekalian, integritas merupakan hal yang sangat penting bagi kita anak-anak Tuhan. Ini menjadi fondasi daripada semua kehidupan yang kita lalui. Maka saya percaya kunci sukses dari kita juga untuk saudara sekalian hidup sekarang dan ke depan ketika saudara memiliki integritas. Karena itu saya berdoa, semua jemaat-jemaat Tuhan, khususnya saudara-saudara, baik yang pelayan-pelayan Tuhan, termasuk juga jemaat-jemaat, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai usia lansia, di jemaat GBI Gading Nias Residence, saudara terus diberkati Tuhan, dan saudara dipakai Tuhan dengan baik, menjadi berkat bagi orang lain, karena engkau memiliki integritas. Kiranya hari ini firman Tuhan kita bersama-sama memberkati kita dan membawa kita dekat kepada Tuhan. Dan saya berdoa, semua saudara diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, memiliki kehidupan yang berintegritas. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau luar biasa dan Engkau memberkati kami. Kami juga berdoa Tuhan, biar kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga setiap kami anak-anak Tuhan mampu memiliki kehidupan yang berintegritas. Antara perkataan kami dan tingkah laku kami ditemui Tuhan apa adanya dan sejalan. Maka ini akan membawa hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkati sedang jemaat-Mu yang ada di GB Gading Nias Residence, biarlah mereka diberkati Tuhan, dan mereka juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan hidup mereka makin hari makin dijadikan Tuhan semakin mulia di hadapan Tuhan. Khususnya setiap mereka memiliki integritas diri yang luar biasa. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Berkatilah untuk mereka dan buatlah itu menjadi pelajaran yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita.